nomor 1. Kami persilakan. Silakan dipilih. Oke. Sudah tidak mau diganti? Oke, bisa kembali ke tempat. Dalam keadaan tertutup, mudah-mudahan tidak ada isi uang ya. Oke. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Paslon nomor urut 1, uraikan gagasan dan solusi dalam konteks masyarakat diperhadapkan dengan bencana alam dan pandemi, keterkaitan dengan keterbatasan infrastruktur, dan dalam wawasan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Jawaban Anda akan dihitung saat mulai Anda berbicara. Baik, kami akan menjawab pertanyaannya sebagaimana apa yang sudah ditanyakan tadi, bahwa apa yang akan kami buat apabila ada bencana dan juga berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang ada. Yang sudah kami rancangkan dalam kepemimpinan kami nanti ke depan, yaitu di mana kami penanganan COVID dalam waktu 100 hari, kami akan mengadakan pemulihan COVID dalam waktu 100 hari. Dan berkaitan dengan COVID ini tentunya ada banyak hal yang akan kami lakukan dalam penanganan COVID yang memang sudah kami rancang, yaitu bersama dengan kabupaten kota lain, kami akan melakukan koordinasi dengan juga kami akan lakukan integrasi, sinkronisasi bersama seluruh kabupaten kota. Sebagaimana kita mempunyai CEP Q1SS, yang dimana kami sampaikan inilah program kami dalam penanganan permasalahan kesehatan maupun penanganan COVID-19 yang nantinya akan kami buat bersama Bapak Wakil Gubernur kami. Dan tentunya berkaitan dengan bencana alam, ya tentu ada yang non alam dan ada juga yang bencana alam yang benar-benar mitigasi. Ini juga tentunya bersamaan kami akan melakukan sifatnya koordinasi bersama seluruh kabupaten kota dalam penanganan COVID ini. Dan sudah terbukti di Boltim saat ini, mungkin Bapak Wagub bisa menjelaskan apa yang sudah kami buat di daerah kami masing-masing, sebagaimana pemirsa mengetahui bahwa kami sudah 2 periode memimpin di daerah kami masing-masing, dan kami sudah melakukan apa yang telah kami sampaikan tadi dalam penanganan COVID maupun bencana yang telah kami lakukan di daerah kami. Untuk itu saya minta Pak Wagub untuk dapat memberikan masukan. Baik, terima kasih. Penanganan COVID tentunya secara nasional kita itu keteteran. Namun di Sulawesi Utara, saya bersyukur bahwa Sulawesi Utara bukan daerah yang terlalu menjadi zona merah. Sebenarnya penanganan COVID ini, jikalau kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, koordinasi dengan pemerintah daerah tentang kesiapan dari aspek sarana kesehatan, kemudian tenaga, serta bagaimana kita memenuhi kebutuhan rakyat. Ini yang paling penting, memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya kita tidak terbatas, tapi keberanian kita untuk menggelontorkan anggaran agar rakyat tidak panik atau tidak sungkan. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya, urutan kedua sebagaimana pencabutan nomor urut tadi, kami mengundang pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil pertanyaan di depan.
dalam keadaan tertutup. Saya harus hati-hati karena kalau saya salah robek bisa tidak terbaca pertanyaannya. Oke. Masyarakat Sulawesi Utara dinilai tidak disiplin dan sulit diatur karena sering melalaikan protokol kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19. Akibat pandemi, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana alam dialihkan untuk program penanganan pandemi dan konsekuensinya pengembangan daerah terhambat. Apabila pasangan Anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, saya koreksi ya, yang dimaksud di sini adalah pasangan calon. Salah ketik di sini, jadi saya ulangi, apabila pasangan calon terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dan pandemi masih terus berlanjut, apa saja kebijakan yang akan Anda ambil sebagai strategi dan solusi untuk mengatasi pandemi dan sekaligus bisa berdampak positif terhadap pengembangan mentalitas masyarakat Sulawesi Utara dan pembangunan daerah? 3 menit mulai dari sekarang dan dihitung sejak Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami bukan berencana. Kami sudah melakukan penanganan COVID selama mulai dari bulan Maret sehingga sampai hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena statement dari Kepala BNPB bahwa Sulawesi Utara termasuk salah satu daerah yang cepat penanganan COVID-nya. Karena kami melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment, yang kita lakukan berhari-hari dan kita koordinasikan semua dari seluruh kabupaten kota. Karena kita juga mengalokasikan anggaran di bidang kesehatan 60% dari refocusing yang kami lakukan, 30% untuk jaring pengaman sosial dan 10% untuk bidang ekonomi. Dan hal ini kita bisa lihat situasi kondisi sekarang. Jadi bukan janji, dan kami sudah lakukan dan terbukti di lapangan bahwa kami, saya dan Stefan selama menjadi gubernur dalam rangka menghadapi COVID ini kami lakukan dan kami pernah menolak. Salah satu wali kota meminta PSBB karena kita tahu PSBB akan merontohkan ekonomi Sulawesi Utara dan ternyata berhasil. Puji Tuhan. Haleluya. Masih ada waktu 1 menit 46 detik, silakan. Menambahkan apa disampaikan Pak Oli tadi, bahwa secara de facto kita dalam penanganan COVID ini mau tidak mau kita endorse supaya kita mendirikan rumah sakit COVID. Ada 2, satu di Kitawaya, satu di Wapelkes, satu 200 bed, satu 125 bed. Bagi kami, apapun yang ada, kewajiban pemerintah provinsi mutlak untuk menyiapkan hak asasi rakyat Sulawesi Utara, yaitu keamanan dalam aspek kesehatan. Begitu juga dalam aspek regulasi terkait COVID-19 ini. Peraturan gubernur dalam rangka waktu 7 bulan ini sudah ada 4 buah. Keputusan gubernur sudah 13 buah. Sudah edaran gubernur 3 buah. Instruksi gubernur 1 buah. Itu jelas secara komprehensif, baik regulasi maupun implementasi di lapangan kita laksanakan dengan baik. Di samping itu juga kerjasama kita dengan Forkombinda, karena gubernur sebagai penanggung jawab COVID dan wakil penanggung jawab COVID adalah Panglima dan Kapolda. Kita sudah melaksanakan satu laporan rutin yang setiap saat kita laporkan ke pemerintah pusat, dan ini diberi apresiasi yang sangat bagus dan luar biasa kepada kita. Dan lebih daripada itu, seluruh penggunaan COVID ini sudah dipertanggungjawabkan melalui supervisi KPK, di mana hasilnya penggunaan dana COVID kita diberi ajungan jempol alias tepat sasaran. Terima kasih. Masih ada 13 detik, mau digunakan atau selesai? Selesai. Baik. Kesempatan ketiga, kami mengundang pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan. Masih dalam keadaan tertutup.
Paslon nomor urut 2. Apa program strategis Anda untuk 1. Memperbaiki mekanisme sosialisasi informasi tentang COVID-19 yang efektif, memperluas cakupan 3T, tes, tracing, dan treatment, serta menjamin ketersediaan ruang isolasi dan perawatan pasien COVID-19. Yang kedua, mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat seperti gizi buruk, pencegahan penyakit-penyakit menular, dan penanganan kesehatan mental masyarakat. Yang ketiga, menata pembangunan infrastruktur, tata ruang, hutan, dan lingkungan secara terintegrasi dan berwawasan kelangsungan ekosistem. Anda akan menjawab dalam kurun waktu 3 menit dan akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Oke, saya akan menjawab bagaimana COVID-19 ini. COVID ini terjadi bulan Maret. Sebelum itu juga saya sudah jalan-jalan kemana-mana. Saya bupatinya takut-takut, kita takut masuk keluar, masuk pergi di mana untuk mengatasi ini COVID. Kita bahasa Manado, Jo. Apa? Saya jalan kemana-kemana, ke pulau, kemana-kemana saya lihat COVID semua, penyakit apapun. Saya percaya Mazmur 91 ayat 10-11 berkata, penyakit tular tidak akan datang kepadaku kalau saya percaya kepada Tuhan. Dan Dia akan menolong saya dengan malaikat untuk menjaga saya. Sehingga saya jadi bupati, kasih makan itu masyarakat di mana-mana. Biar orang bilang begini, kau ini semua dapat COVID nyandak tanya tako. Karena kita adalah bupati, jadi kita mesti lihat masyarakat. Kedua, bagaimana tadi Pak, pembangunan. Saya percaya pembangunan yang ada di Minahasa Utara, saya semua. Tapi sekarang karena COVID cuma boleh kesehatan dan pendidikan. Sehingga kesehatan itu diperlukan penting. Di Rumah Sakit Walanda Meramis yang dulu itu kita punya, kok kita kasih ke masyarakat. Walaupun cuma bayar sedikit waktu itu tahun 2005. Tetapi sekarang Walanda Meramis sudah jadi tipe B. Saya bekerja betul. Saya tidak mau jadi pemimpin penguasa kong suka-suka suka cari doi nyanda. Kita pedoi dari Kalimantan kita kasih untuk di sini. Kita kerja betul. Karena apa? Kemudian COVID ini saya percaya orang jaga itu masyarakat dengan supaya orang memang betul-betul berjuang. Di Minahasa Utara saya walaupun nanti katanya mau dibuat itu tempat COVID saya tidak mau. Karena apa? Kalau kuburan COVID itu mesti di tempat yang tidak subur dan di tempat yang jauh dari penduduk, biar kita ada pemarah, kita pusing, kita bilang tidak boleh. Karena setiap kecamatan ada itu tempat untuk diberikan COVID. Tetapi saya percaya kalau COVID mau kasih berhentinya bisa. Nanti Tuhan. Kalau kita mau cuma pencegahan, oke. Kalau kita mau saya berhenti, kita jago mau saya berhenti tuh sakit. Hanya Tuhan yang bisa mau kasih berhenti dengan takut akan Tuhan. Cuma itu. Terus wakil mana itu? Apa terus lain-lain? Merespons akan pandemi bencana alam ini memang kita harus hadapi itu dengan iman. Tetapi bagaimana kemudian merespons itu dalam tindakan. Nah, saya kira program nasional penanganan COVID akan kami kawal sebaik-baiknya, termasuk di dalam penanganan kesehatan masyarakat, gizi buruk dan lain sebagainya, yang tetap berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Cukup. Waktu selesai. Amin. Demikian ketiga pasangan calon telah menjawab 3 pertanyaan yang telah kami ajukan dan kita telah selesai untuk segmen kedua. Hadirin dan pemirsa sekalian, sebelum kita masuk pada segmen ketiga yang sangat seru, tapi sebentar kami kembali setelah pariwara.